Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tasbiani dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas A2. Di sini saya sebagai pembawa podcast hari ini yang berjudul MBPS Mahasiswa Bahas Politik Sekarang. Oke, silakan perkenalkan nama masing-masing. Nama saya Muhammad Fendi Wardana dari kelas A1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya Sakti dari Prodi PPKN angkatan 2023 kelas A1. Saya Muhammad Abdillah, saya dari PPKN kelas A1 juga. Nama saya Ihsan Antonomi dari kelas A2 Prodi PPKN. Oke, di sini kita akan membahas tentang apa pengertian politik. Nah, menurut saya, politik adalah kelompok atau individu atau kelompok seseorang untuk mencapai tujuan bersama. Apakah ada yang menambahkan? Itu menurut saya. Dari pengertian politik ya. Pengertian politik bagi saya adalah alat atau alat ya untuk mencapai kekuasaan yang dimana kekuasaan itu berada di puncak. Dengan kita berpolitik, kita bisa saja menjadi pemimpin dari suatu komunitas atau kelompok yang dimana kita bisa mengatur kelompok tersebut dengan semaunya kita. Itu saja sih. Ada yang tambahkan teman-teman sekalian? Menurut saya politik harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berpolitik akan membawa kita ke jalan yang dimana jalan tersebut akan meneruskan kepada kehidupan yang berjalan. Silahkan. Izin masuk. Politik menurut saya adalah proses pengambilan keputusan dan mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi menurut situ dari mencapai tujuan bersama melalui interaksi antar individu dan kelompok atau dalam suatu badan sistem sosial. Ada yang ingin menambahkan? Menurut saya politik itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Contohnya seperti seorang anak yang ingin mendapatkan uang dari orang tuanya sehingga dia ingin melakukan apa yang dia inginkan. Contohnya seperti menendang pintu, itu contoh politik. Dengan mendapatkan sesuatu, dia harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Contohnya menendang pintu itu, lalu dia akan mendapatkan sesuatu. Oke, baik. Lucu sekali ya jawaban teman kita itu. Ya, tadi Menarik, sangat menarik. Betul sekali. Kreativitasnya tinggi. Iya. Berarti politik merupakan proses untuk mencapai tujuan bersama di dalam kelompok atau individu yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu bagaimana politik di Indonesia sekarang? Bagaimana itu? Nah, menurut saya politik di Indonesia sekarang sangat berjalan, apalagi adanya pemilihan calon legislatif yang ingin mengisi ke dalam pemerintahan. Politik Indonesia sekarang sangat bergejolak. Ya, itu saja. Silakan teman-teman. Silakan namakan dulu teman-teman sekalian. Untuk juru kunci yang paling profesional kita serahkan ke Alvin. Baik, tapi saya ingin mendengar jawaban dari teman-teman sekalian terlebih dahulu karena saya ingin menelaah terlebih dahulu gimana sih tanggapan kalian tentang politik Indonesia saat ini. Menurut saya secara ringkas dan runtut dan singkat, politik Indonesia adalah kedaulatan rakyat atau masyarakat yang termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap 5 tahun. Untuk lebih jelasnya kita kembalikan ke Alvin. Oke. Bagus sekali jawaban dari kakanda kita, Muhammad Ihsan Atamami. Ihsan Atamami sangat menarik sekali. Jadi jawaban Ihsan tadi sangatlah betul. Dalam politik Indonesia ini ada yang namanya pemilihan legislatif juga kan. Jadi dalam politik Indonesia ini kita melihat bahwa nanti kan nih dekat lagi dengan pemilu 2024. Jadi politik Indonesia ini kita lihat banyak sekali gejolak-gejolak di mana para pemimpin dari 3 calon tersebut kampanye. Jadi kita lihat saja gimana sih visi misi mereka ke depannya dan apakah visi misi mereka terjalankan dengan baik ketika mereka menjabat sebagai presiden. Oke, silakan teman-teman
apakah ada yang ditanggapi atau tambahkan? Baik, menurut saya dari ketiga calon presiden itu pastinya akan menjadi putra pemimpin yang sangat baik karena mereka sudah berani maju, berani mengajukan visi misi argumen yang ada pada mereka, dan itu sangat membantu sangat apa ya, silakan tambahkan. Ya, sangat membantu untuk kita memilih yang lebih mana yang visinya yang lebih bagus dan lebih baik untuk Indonesia sekarang. Karena kita dari kekurangan ekonomi ini kita akan dapat melihat dari visi misi mereka apakah akan lebih baik untuk kedepannya atau bahkan lebih menurunkan kreativitas anak Indonesia. Betul sekali, sangat realistis, sangat logis. Oke, saya izin menanggapi lagi, izin menambahkan. Ya maaf ya guys ya, ini ada mengganggu di belakang layar ini, jadi Bagianmu lab ke apa? Ada ini masih nyisa coy. Ya, cut. Oke.